Bapak Bima, bagaimana kalau saya antar Bapak ke rumah sakit? Tidak usah, kakiku tidak apa-apa. Lebih baik kamu carikan aku, dokter spesialis saraf yang paling berpengalaman. Baik, Bapak Bima. Demi melindungi adik perempuan palsu, sampai jadi koma, terakhir malah alat bantu napasnya dicabut olehnya. Nasibnya malang sekali. Kamu tadi. Mas Bima, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Iya, Mas Bima, asisten Rina bilang kakimu tertimpa. Tidak apa-apa. Siapa yang bikin Mas Bima terluka? Ayu, masih berani duduk di sini? Lampu yang jatuh, bukan aku yang jatuhin. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin lampu jatuh ke Mas Bima? Lampunya juga bukan aku yang pegang. Kamu. Keluarga ini kok nasibnya malang semua. Dibohongi cewek sampai habis uang, sudah biasa. Terakhir malah ditangkap, dikurung dan disiksa dengan kejam. Meninggal tragis di negeri orang. Ayu, kamu bilang apa? Aku tidak ngomong apa-apa. Arif, Sudahlah. Melihat nasib kalian, yang begitu tragis, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Mas Bima, apa kamu dengar dia ngomong apa? Kamu masih membelanya? Kak, Ayu tidak ngomong apa-apa. Kamu kenapa? Jangan-jangan yang ku dengar adalah suara hatinya. Ayu, aku tahu. Kamu suka hadiah ulang tahun dari Mas Bima untukku. Sekarang aku berikan ini untukmu. Jangan marah-marah sama Mas Bima lagi, ya? Oke. Mas Bima, Kak. Jangan salahkan Ayu. Dia tidak sengaja. Mau kasih hadiah ya kasih hadiah. Kenapa harus pura-pura jatuh? Terus tuduh aku yang dorong dia? Rani itu polos dan baik hati. Mana mungkin punya niat jahat seperti itu? pasti dia lagi ngomong kosong. Mas Bima, Kak. Jangan salahkan Ayu. Aku percaya. Dia tidak sengaja. Ternyata yang dia katakan benar. Ayu, aku tahu kamu tidak suka aku. Mulai sekarang aku akan jarang muncul di hadapanmu. Kamu ngomong apa sih? Ayu, aku tahu kamu masih kesal karena urusan pemutusan hubungan keluarga itu. Padahal, kamulah putri kandung keluarga Santoso. Tapi karena kesalahan tukar bayi, kamu hidup terlantar di luar selama bertahun-tahun. Tapi, hubunganku dengan kakak-kakak juga bukan palsu. Lagi pula, Mas Bima sudah memberimu sebuah kartu naga. Itu sudah cukup untuk menghidupimu seumur hidup, bukan? Kartu naga? Itu apa sih? Itu adalah kartu bank edisi terbatas global. Uang di dalamnya tidak akan habis kamu pakai seumur hidup. Kamu serius? Kasih kartunya. Perjanjian apapun itu, langsung aku tanda tangani. Aku janji akan pergi jauh-jauh. Tidak akan pernah kalian lihat aku lagi. Kartunya di sana. Yang tadi kamu rusakkan itu. Ini. Kalau ditempel, masih bisa dipakai nggak? Kamu masih punya nggak? Kasih aku satu lagi. Aku janji pergi jauh-jauh. Tidak akan pernah kalian lihat lagi. Arif, antar Rani pulang dulu. Rani, ayo kita pergi. Selama ini, aku selalu mengira, Rani itu gadis yang polos dan baik hati. Nanti aku suruh pembantu datang, untuk ganti baju kamu, lalu aku antar kamu ke rumah sakit. Kalau gitu, kartuku ini. Tidak ada kartu. Untuk sementara tinggal dulu di rumah Santoso, jangan pergi kemana-mana. Nggak ada kartu? Nggak ada kartu? Salah kamu. Buah tangan kenapa cepat banget sih? Uang yang nggak bakal habis dipakai beberapa keturunan. Kekayaan yang melimpah ruah. Meski tidak tahu kenapa Ayu seperti jadi orang lain, tapi perkataannya itu, bagaimanapun juga, sebelum diperiksa, apakah otaknya bermasalah? Dia tidak boleh meninggalkan rumah Santoso.
seseorang yang suka pamer, dan selalu ingin menonjolkan diri dimanapun. Suatu hari tiba-tiba merasa jijik dengan perhiasan yang dikenakannya. Perubahan ini terlalu drastis, ya? Ayu. Lama banget sih, cepat turun. Datang. Kamu ngapain? Turun tangga. Kan kamu buru-buru nyuruhku? Turun tangga harusnya naik lift, dong? Kamu tadi. Kamu lagi-lagi. Aku sekarang. Turunin aku. Ayu. Beraninya kau, iblis. Sudah. Ketemu aku, kamu sial deh. Ini jenis siluman apa ya? Ayu. Kamu masih mau jalan atau enggak? Nanti kamu akan ketemu dengan dokter spesialis otak terbaik di dunia. Kamu ngapain sih kamu di sini? Wujud asli siluman di tempat kalian. Semuanya aneh-aneh. Oh, jadi ini yang kamu maksud. Lift itu ya? Dingin dan lembut. Enak banget rasanya. Dok, otaknya ada masalah. Cepat periksa dia. Bapak Bima, jangan buru-buru. Saya akan cek suhu tubuhnya dulu, untuk lihat apakah dia demam. Beraninya kau, iblis. Dia akan mengukur suhu tubuhmu. Mana ada hantu atau siluman? Mana ada hantu? Ada apa, Dokter Adi? Apakah pasiennya terlalu sulit ditangani? Pasiennya tidak sulit. Yang sulit itu, Astaga, kamu baik-baik saja, Dokter Adi. Sadarlah, Dokter Adi. Cepat panggil bantuan. Dokter Adi butuh pertolongan darurat. Sadarlah, Dokter Adi. kamu. Sudahlah. Masih ada urusan perusahaan yang harus kuselesaikan. Urusanmu kita bicarakan lain kali saja. Pulang dulu saja. Aku. Aku tidak tahu jalan. Aku juga tidak punya uang. Bagaimana aku bisa pulang? Aku tidak punya uang, tapi aku bisa cari uang. Aku ini seorang guru spiritual. Masa takut tidak bisa cari uang? Ayo lihat, jangan sampai terlewat, mengusir roh jahat, melindungi nyawa, dan menolak bala. Mbak, mau beli satu? Beli satu. Bagus loh. Mbak, kamu mau beli satu? Sangat bagus. Saudara, kulihat kamu ditakdirkan sial. Sepertinya di usia 30 tahun, akan mengalami musibah besar. Bagaimana kalau kamu beli satu jimat penolak balaku? Bisa menjagamu tetap selamat. Bagaimana? Hei, sedang apa ini? Sangat manjur, benar-benar manjur. Bapak Bima, ada masalah. Nona itu, Dia kenapa lagi? dia ada di sekitar perusahaan. Suruh dia pulang. Aku sedang tidak ada waktu untuknya. Bukan. Nona itu ditangkap. Dia ditangkap petugas Satpol PP. Kamu bilang dia ditangkap siapa? Nona itu melakukan tahayul, jadi ditangkap petugas Satpol PP. Jimat pengusir roh jahat dan penjaga rumah. Mau beli satu? Pergi sana,
Aku peringatkan kamu, kalau masih melakukan tahayul, awas aku laporkan ke polisi. Barang-barangnya disita, cepat pergi. Terlalu keterlaluan. Bima, ini semua salah kamu. Meninggalkan aku sendirian di tempat ini. Aku nggak tahu jalan. Mau kemana lagi aku? Aku pukul kamu. Hati-hati di jalan, silakan datang lagi. Pakai ini saja sudah bisa? 45. Nona, silakan lihat. Nona, silakan lihat. Mau pesan apa? Aku mau makan ini, dan ini. Semua pesan satu porsi. Banyak sekali, Anda nggak akan habis. Tenang saja, nafsu makanku besar. Baik, Nona, pesanannya sudah lengkap. Nona, di tempat kami ini, bayar dulu baru makan. Ambil saja. Bukan, Nona, kupon ini cuma bisa dipakai satu per makan, totalnya 786. Setelah pakai satu kupon, sisa 686. Nah, sisanya bayar pakai apa? Bayar pakai apa? Tunai atau e-wallet juga bisa. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Maksudmu nggak punya uang gimana? Mau makan tanpa bayar, ya? Ayo lihat, semua. Orang ini, di siang bolong, makan niatnya nggak bayar. Makan nggak bayar, keterlaluan banget. Dengar ya, hari ini kamu harus cari cara untuk bayar tagihanku. Kalau begitu, makanan-makanan itu nggak jadi aku pesan. Gimana? Maksudmu nggak jadi pesan gimana? Masaknya sudah susah-susah, sudah dihidangkan. Kamu bilang nggak jadi ya nggak jadi, aku laporkan ke polisi, ya? Nggak ada reaksi. Dengar ya, jangan paksa aku main fisik. Mau berantem? Ya, aku kasih tahu ya. Aku jago berantem. Kamu malah merasa benar, hari ini aku ganti keluargamu, untuk memberimu pelajaran. Berhenti. Jangan sentuh adikku. Kalian baik-baik saja? Kamu ini, terlalu keterlaluan. Dia yang mulai duluan ganggu aku. Diam. Maaf ya, adik saya yang kurang ajar. Di kartu ini ada 200 juta rupiah. Selain untuk bayar makanan di meja ini, ada juga untuk model rambutmu, sisanya buat biaya pengobatanmu. Siapa yang mau uang kotormu? Aku mau lapor polisi. Aku akan melaporkannya karena penganiayaan. Aku akan buat polisi memberinya makan di penjara. Lalu, bagaimana caranya agar kamu mau menyelesaikan ini secara damai? Makan di penjara itu apa? Enak nggak? Polisi itu siapa? Kenapa mau ngajak aku makan di penjara? Polisi itu yang khusus, menangani orang tidak bermoral kayak kamu. Kamu yang tidak bermoral. Minyak yang dipakai itu diambil dari tong di luar. Daging cincangnya diinjak-injak pakai kaki. Di sayurnya ada kecoa. Berani-beraninya bikin makanan kayak gini buat orang makan. Kamu yang tidak bermoral. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang, kalau polisi datang, aku juga akan suruh dia ngajak kamu makan di penjara. Kamu, Daging yang dibekuin di freezer. Sekarang masih ada ulat yang merayap. jangan ngomong sembarangan. Bukan, aku nggak lapor polisi. Pergi, cepat pergi. Nggak boleh, harus lapor polisi. Pedagang tidak bermoral harus diselidiki tuntas. Harus lapor polisi. Masih lihat apa? Harus lapor polisi. Lepasin aku. Aku belum puas lihatnya. Belum selesai lihat? Aku cuma lengah sebentar, langsung bikin masalah. Ini salahku? Kan kamu yang ninggalin aku sendirian. Di pinggir jalan. Aku nggak tahu jalan. Nggak ada uang buat pulang juga. Lagi pula, dia yang mulai bikin masalah. Kamu masih aja banyak alasan. Memang salah kamu. Baik, aku nggak mau debat sama kamu, denger ya? Lain kali jangan sembarangan pakai jimat jelek itu. Kalau ada masalah lagi, aku nggak akan bantu membereskan masalah. Ekspresimu kayak gimana sih? Maksudku, kalau kamu
Memutuskan hubungan keluarga lebih cepat. Mengusirku lebih cepat dari rumah. Mana ada kejadian kayak gini. Kamu, Kalau putus hubungan, aku bisa punya uang yang gak habis-habis. Kalau aku punya uang, mana mungkin ada kejadian kayak gini. Kakek. Baik, sekarang juga aku bawa dia pulang. Nanti sampai rumah, jangan cari masalah, jangan banyak bicara, jangan berteriak-teriak. Sudah jelas? Oh, ini bukan si Nona Ayu yang ahli membasmi iblis dan mengusir roh jahat. Kenapa kamu tidak lanjutkan memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran? Kamu pulang buat apa? Dito, kamu tidak mengerti. Wanita yang suka pamer seperti dia, mana mungkin rela meninggalkan kita, keluarga Santoso. Arif, Dito, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun kita masih satu keluarga. Dia hanya terlalu banyak menderita di luar. Jadi seperti ini. aku seperti apa? Kamu masih pura-pura, dulu kamu memanfaatkan status sebagai putri keluarga Santoso untuk mempermalukan keluarga. Kamu lupa? Betul. Seperti aku, Arif Pratama, tidak punya adik yang jahat dan memalukan seperti kamu. Sudah, cukup. Mas Bima. Bukan. Bukannya kamu yang paling benci dia baru pulang beberapa hari. Kok kamu malah... Dito, jangan bicara begitu. Bagaimanapun juga, dia sama sepertiku, adalah adikmu. Aku hanya punya satu adik perempuan, tidak ada adik seperti dia. Mas Bima, bukannya kamu mau mengirimnya kembali ke desa? Kapan kamu akan mengirimnya pergi? Mas Bima, baru beberapa hari, kamu sudah berubah pikiran? Katakan, kamu kasih Mas Bima minuman apa? Siang-siang teriak apa? Ibu. Lagi-lagi kamu. Kalau aku tahu dulu akan melahirkan anak seperti kamu, waktu hamil sudah kugugurkan. Untung selama ini ada Rani yang menemaniku. Kalau tidak, aku sudah mati kesal. Si pendek umur lagi. Selagi masih bisa marah, marahlah sebanyak-banyaknya. Nanti 2 minggu lagi perusahaan bangkrut. Anak sulung jadi tumbuhan. Anak kedua disiksa dengan kejam. Anak ketiga bunuh diri lompat dari gedung. Dan kamu dengan suamimu, setelah didorong Rani dari tebing, sudah tidak ada kesempatan marah lagi. Ayo, apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak bilang apa-apa. Aku. Ibu, dia memang tidak bicara. Kalau begitu, yang kudengar tadi adalah suara hatinya. Meski tidak bisa dipastikan kalau Ayu berbohong. Tapi aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ayu, kamu ngomong apa sih? Masa sih Rani tega melakukan hal yang tidak punya hati nurani sama sekali ini? Pasti Ayu yang sengaja memfitnah. Aku lihat firasat wajahmu, juga biasa aja. Apa katamu? Dia pasti nggak tahu. Waktu jalan-jalan beberapa hari lalu, pacarnya diam-diam, nginep sama temannya, Apa? uang nginepnya malah minjam darinya. Kalau masih ngomong sembarangan, aku sobek mulutmu. Dito, Mas Bima, dia. Aku, Mas Bima. Hari ini aku harus bikin dia tahu rasa, jangan halangi aku. Sepertinya dia yang jadi orang ketiga. Yang nyelak ya, pacarnya sama temannya itu. Udah lama nikah. Mereka suami istri yang sah. Cuma karena butuh uang. Baru suruh istrinya merayunya. Nggak nyangka, langsung berhasil. Bodoh banget, nggak heran dikhianati. Aku, kamu. Dito, tenang dulu. Marah sama aku buat apa? Pacarmu itu lagi hamil dan cek kesehatan di rumah sakit. Entah juga anaknya siapa. Kamu. Kamu kenapa? Sekarang ini keadaannya bagaimana? Kenapa Ayu tiba-tiba? otaknya bermasalah. Penyebabnya belum jelas. Kalian semua bisa dengar suara hatinya? Kalau begitu, apa yang dia katakan itu benar? Sepertinya. Dito. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, lihat, kamu bikin Mas Dito marah. Gimana sih kamu? Aku yang bikin dia marah? Yang dilakukan sahabatmu itu, kenapa nyalahin aku? Masih bilang,
Mas Dito, kamu kan tahu cewek itu datang buat nipu Mas Dito. Kenapa gak kamu cegah? Waktu kamu jadi sahabatnya cewek itu, gak ingat juga sama Mas Dito. Rani. Huan itu. Kamu kenal dia? Dia sahabatku. Mas Dito, 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 Mas Dito. Mas Dito, kamu kenapa? Kasihan banget ya. Ayo, udah kayak gini, kamu malah masih berkomentar sinis. Aku. Mas Bima, Ibu. Jangan salahin Ayu. Dia pasti juga gak sengaja. Aku gak tahu kenapa, tapi omonganmu bener-bener gak enak didengar. Ayu. Rani mana? Dia gak bermaksud begitu. Kamu juga jangan berlarut-larut sama dia. Iya, Rani, kamu juga jangan banyak bicara. Mas Bima, Mas Arif, kalian. Rani, bukannya kamu bilang hari ini ada janji minum teh sore sama teman? Sudah sore nih, kamu harus pergi ke janji minum teh soremu. Jangan bikin temanmu nunggu lama. Cepat pergi. Rani benar-benar kenal Huan-Huan? Kalau begitu, apa yang dikatakan Ayu bisa jadi benar? Rani kan sudah kita lihat tumbuh besar dari kecil. Dia tidak seperti orang seperti itu. Rani seharusnya bukan orang seperti itu. Sedang ngobrol apa? Aduh, kaget kok jalan gak ada suara. Ayu, aku tahu kamu tidak suka Rani. Tapi Rani sudah di keluarga Santoso, hidup selama bertahun-tahun. Kami masih menganggapnya sebagai keluarga. Dia tidak pernah menganggapmu sebagai keluarga. Kamu jadi koma karena menyelamatkannya. Kecelakaan itu, sengaja dia atur. Kita harus bergerak cepat. Kupikir sikap mereka terhadap Ayu sudah berubah. Bukannya katanya semuanya terkendali? Mereka kan mau mengusir Ayu dari keluarga Santoso. Aku juga nggak tahu kenapa. Sikap mereka terhadap Ayu seperti berubah total. Kalau terus begini, lambat laun mereka akan berpihak ke Ayu. Lebih baik sekarang daripada nanti. Kamu sekarang juga pergi ke kantor Bima. Ambil flash disk berisi data internal Tianse. Itu. Kakek, Bapak. Wajah orang tua ini menunjukkan kemakmuran, diberkahi keberuntungan selama beberapa generasi. Memang ditakdirkan hidup enak. Seharusnya, dia dikelilingi anak cucu, dan menikmati masa tua dengan tenang. Kenapa bisa penyakit bertubi-tubi, dan meninggal begitu cepat? Mungkin tertular oleh orang-orang ini. Sungguh sial. Apa yang kau omongkan ini? Ini kakekmu, masa kau tega mengutuknya mati? Orang kampungan ini, meski mengalir darahku, tetap saja tidak berguna. Kenapa baru ketemu langsung memaki? Kupikir kau juga bukan orang baik. Kau. Ayu, bagaimana caramu bicara dengan bapakmu? Memang benar kok, sudah punya istri dan anak, masih selingkuh dengan mahasiswi di hotel. Sungguh tidak tahu malu. Kau, Ayu. Jangan sentuh aku. Kemarilah. Jangan sentuh aku. Mahasiswi itu sakit, entah dia tertular atau tidak. Kalau sampai menular padaku, celaka. Anak ini ngomong sembarangan, kau juga percaya? Kalian lebih percaya dia daripada aku, ya? Pergi. Mau apa kau? Kau minggir dari sini, mau diapakan itu? Jangan sakiti anak itu. Pergi, jangan pukul, mau apa? Aduh, mundur, jangan kau pukul. Jangan pukul, nanti sakit. Jangan pukul aku. Mulai sekarang, masuk rumah harus disinfeksi. Ayu, sini, kemari. Ayu, bagaimana kabarmu selama ini di luar? Ada yang mengganggumu? Kakek kenapa ini? Setahun lalu saat Ayu kembali ke keluarga Santoso, dia jelas-jelas tidak memberikan ekspresi yang baik. Kok tiba-tiba jadi dekat sekali dengannya? Tentu saja tidak. Aku ini, guru spiritual nomor 1 di dunia.
Hanya aku yang bisa mengganggu orang lain. Bagus, bagus. Kamu baru saja kembali, pasti belum terlalu familiar dengan sini, ya, Arif, Dito. Temani adik kalian lebih banyak. Baik, kakek. Dia sudah susah payah kembali. Jangan sampai kalian mengganggunya. Baik, kakek, baik. Dima, ikut kakek ke ruang belajar. Kakek. Kenapa tiba-tiba kakek jadi baik sekali pada Ayu? Dia kan adik kandungmu. Tapi sebelumnya kakek kan juga masih... Dima. Yang dibawa pulang setahun lalu itu, bukan adikmu Ayu. Atau lebih tepatnya, yang kembali bukan Ayu yang utuh. Maksud kakek apa? Waktu Ayu baru dijemput pulang, aku sudah menyuruh orang memeriksanya. Sang ahli bilang, sejak Ayu lahir, sudah mengalami kecelakaan, rohnya terlepas dari tubuh, diambil alih oleh roh gentayangan, harus menunggu sampai usia 18 tahun. Yaitu sekarang ini. Rohnya yang asli, baru akan kembali. Jadi maksudnya, yang sekarang ini baru Ayu yang sebenarnya? Adik kandungku sendiri? Ayu, kapan kamu bisa meramal? Kenapa sebelumnya tidak bilang kalau kamu bisa, kamu ini? Aku memang selalu bisa. Coba tebak, aku makan apa siang tadi, makan apa? Kamu belum makan. Kamu benar-benar bisa ya? Minggir. Ayu, coba ramalkan untukku. Apa yang akan terjadi padaku selanjutnya? Bersujud padaku. Dasar kamu, si bungsu, berani-beraninya mendorong aku. Kamu hebat sekali, Ayu. Ramalkan lagi untukku. Apa yang akan terjadi padaku selanjutnya? Kumohon, kumohon. Minggir, minggir. Aku yang tanya duluan. Kalau mau diramal, antri sana. Arif. Jangan kira karena kamu kakakku, aku tidak berani memukulmu. Coba sentuh aku. Kalian duluan. Sudah, jangan berisik. Aku ada urusan dengan Ayu. Kalian istirahat dulu. Baik. Ayo, pergi. Kenapa ekspresimu seperti itu? Semua yang ada di pikiranmu sebelumnya tentang Rani itu, apakah semuanya benar? Itu kan hanya yang ada di pikiranku. Kamu benar-benar bisa mendengarnya? Sudahlah. Enggak kok. Bukannya kamu itu guru spiritual, meramal nasib, mengusir roh jahat, bukan hal yang sulit, kan? Coba ramalkan nasibku. Meramal nasib untukmu tentu saja bisa, tapi butuh. Katakan, apa yang kamu mau? Butuh kamu memutuskan hubungan keluarga denganku. Lalu beri aku satu kartu. Tidak mungkin. Kamu adalah adik kandungku, nona dari keluarga Santoso. Seumur hidupmu, tidak mungkin meninggalkan keluarga Santoso. Kalau begitu, cari orang lain saja. Aku tidak bisa meramal. Kamu cuma mau uang, kan? 50 juta ini? Dengan uang segini, kamu suruh aku, seorang guru spiritual, meramal nasib untukmu? Tidak bisa. Ini kan adik kandung. Adik kandung. Jangan hiraukan dia. Panggil aku kakak. Panggil Mas Bima. Aku akan tambah 2 kali lipat. Itu harga yang berbeda. Setiap hari kamu cuma mikirin uang, gak ada yang lain lagi? Iya. Ini 20 miliar rupiah. Sekarang bisa meramal, kan? Bisa. Guru spiritual generasi ke-32. Siap melayani Anda. Flash disknya sudah kutemukan. Bagus. Aku tunggu di klub malam. Sekarang juga, datang ke sini. Kenapa janjian di klub malam? Tempat ramai biar tidak ketahuan. Sudah? Kamu dapat informasinya? Sudah. Rani pergi ke kantor. Dia ke sana buat apa? Dia juga membuka laci di sebelah kiri, yang di tingkat keempat, lalu mengambil sebuah benda sebesar ini.
Flash disk, semua dokumen rahasia perusahaan ada di dalamnya. Mas Bima, tidak mungkin. Rani tidak mungkin mengincar flash disk itu. Iya, Mas Bima, Rani kan tidak pernah urusi urusan perusahaan. Masa iya dia mau ambil flash disk? Kamu tidak salah lihat, kan? Tidak mungkin salah. Aku ini guru spiritual yang terhormat. Masa iya aku bisa salah lihat? Mas Bima, jangan-jangan ini salah paham. Rani ngapain ambil flash disk? Kamu yakin tidak salah lihat? Aku telepon saja, pasti ketahuan. Rani, barusan kamu ke kantor? Bapak Bima, Nona Rani baru saja pergi dari kantor. Kalau begitu, dia. Sekarang dia di mana? Mas Bima, Rani benar-benar pergi, katakan sesuatu. Iya, betul, katakanlah. Sekarang kamu bisa cari tahu lokasi Rani? Cepat. Dia ada di sebuah klub malam, bernama di sebelah utara. Kasih aku satu lagi. Baru ku beritahu. Baiklah, aku antar kalian. Ayo. Kalian mau kemana? Ibu, Rani mencuri rahasia perusahaan. Kami akan menjemputnya. Rani, masa sih? Benar, Mas Bima sudah telepon dan konfirmasi. Iya, Bu. Ayo kita pergi dulu, cepat. Tunggu aku ikut. Kenapa ada mobil parkir di sini? Mas Bima, kamu bisa nggak? Nggak bisa, biar aku. Minggir. Dia monster. Itu. Aku keluar begini biar lebih cepat. Aku nggak sengaja merusak mobil ini. Gak apa-apa. Bagus kok, bagus. Gak apa-apa, bukan salahmu. Jangan dipikirin sama sekali. Bukan salahmu. Nanti. Aku ganti mobilnya. Iya, Kalian baik banget ya. ayo kita cepetan pergi. Iya. Kamu baik-baik aja? Mulai sekarang kalau ngomong sama Ayu, kita harus pelan-pelan. Kalau enggak, akibatnya. Ayo cepetan pergi. Bapak Bima, Anda juga datang. mari minum. Minum apa lagi? Bapak Bima. Kamu juga mau cari untungnya. Kamu juga pergi. Jepan. Bagus sekali. Rani, kamu benar-benar di sini. Mas Bima, apa benar tidaknya sih? Kok kalian bisa ada di sini? Rani, kamu kesini buat apa? Orang ini siapa? Jangan salah paham, Bapak Bima, Ibu Santoso. Kita pernah bertemu di acara tender dulu. Grup Tritunggal, itu perusahaan saya. Bapak Chandra. Kok Bapak bisa bersama Rani? Kalian bukan sedang, itu loh. Kak Bito, jangan salah sangka. Kami. Bapak Chandra, dia sebenarnya adalah ayah kandung saya. Apa? Begini ceritanya, saya dan Rani baru saja bertemu. Dia besar di keluarga Santoso, punya ikatan emosional yang dalam dengan keluarga Santoso, karena khawatir kalian salah paham, jadi belum memberitahu kalian. Tenang saja. Saya tidak akan membawa Rani pergi, hanya kebetulan kangen saja, jadi diam-diam. Bertemu. Iya, Mas Bima, keluarga Santoso membesarkan saya. Jasanya sangat besar pada saya. Walaupun saya sudah menemukan ayah kandung saya juga pasti tidak akan meninggalkan keluarga Santoso. Keluarga Santoso selamanya adalah rumah saya. Sebelumnya, Ayu selalu tepat meramalnya. Ini menyangkut perusahaan, tidak boleh sembarangan. Rani, katakan pada Mas Bima.
Flash disk itu kamu yang ambil? Mas Bima, flash disk apa sih? Kamu ngomong apa? Mas, sepertinya Rani nggak tahu soal flash disk itu. Jangan-jangan kita salah sangka. Rani memang pernah ke kantor. Tidak diragukan lagi. Dia pura-pura nggak tahu atau memang difitnah, asalkan. Ayu, kamu pasti tahu flash disknya di mana, kan? Tentu saja bisa. Kalau gitu, kasih tahu aku posisi flash disknya. Mas. Ayo, dia cuma seorang pelajar. Mana mungkin dia bisa? Janganlah kalian menyusahkannya. Aku tentu bisa meramalnya. Tapi, ini harga yang berbeda. Ini waktunya lagi gawat. Mas mohon sama kamu. Ya? Siapa bilang kau kakakku? Jangan sok akrab nyebut-nyebut mas. Adikmu itu ada di sana. Aku ini guru spiritual yang terhormat. Nggak punya ayah ibu. Ayo, kau putri kandung ibu. Masa nggak punya ayah ibu? Dia baru putrimu. Ibu. Sudah. Urusan ini kita bicarakan di rumah saja. Gimana? Sekarang boleh, Guru Ayu? Boleh. Mas punya kartu banyak amat, keluar lagi satu. Ayo, kamu ngapain? Sudah ketemu? Tentu saja, kan sudah dibayar. Pastinya akan kuselesaikan dengan tuntas. Di mana? Tepat di bawah kakinya. Suruh dia jalan ke sini. Nanti kamu lihat sendiri. Rani, Mas Bima, kamu percaya omong kosong Ayu? Flash disk apa? Aku sama sekali tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, jalan ke sini saja, pasti ketahuan. Mas, kamu lebih percaya dia daripada aku? Bapak Bima. Apa ada kesalahpahaman dengan Rani? Dia bilang padaku, sejak kecil selalu dirawat olehmu. Orang yang paling dia syukuri adalah kamu. Sekarang kamu menuduhnya. Pasti dia sangat sedih. Iya kan, Nona Ayu? Masa iya dia sedih? Flash disk itu, aku kasih tahu, ada di bawah kakinya. Kalau dia jalan ke sini, kalian pasti lihat. Ayu, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi kamu tidak boleh menuduhku seperti ini. Siapa yang menuduh? Ayo jalan ke sini. Cepat. Rani, flash disk itu sangat penting untuk perusahaan. Kalau kamu merasa dituduh, Mas bisa membela kamu. Iya. Rani, Coba geser kakimu sebentar. Kami lihat sebentar saja. Betul. Sudah kubilang, tidak ada apa-apa. Kalian telah menuduh Rani secara tidak adil. Dia kan punya dua kaki. Rani, angkat kakimu. Mas Bima, apa Mas tidak pernah menganggapku sebagai adik? Iya juga. Lagi pula, kita memang tidak ada hubungan darah. Aku yang merebut hak orang lain. Kalian percaya padanya, tidak percaya padaku. Itu wajar saja. Ya. Flash disk itu aku yang ambil. Apa katamu, Rani? Untuk apa kau ambil flash disk itu? Apa dia yang memaksamu, Tuan Muda Santoso? Jangan asal menuduh orang. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Sejak Ayu kembali ke keluarga Santoso, setiap saat aku merasa tempat yang sudah kutinggali 18 tahun ini sangat asing. Hari demi hari, aku merasa seperti orang luar. Rani, kenapa kau berpikir seperti itu? Keluarga Santoso sudah membesarkanmu 18 tahun. Kami semua menganggapmu sebagai putri kandung. Kalau kalian benar-benar berpikir begitu, maka usir dia dari keluarga Santoso. Bagus kalau diusir. Kalau diusir, aku bisa dapat kartu lagi nih. Rani, dengarkan baik-baik. Keluarga Santoso tidak mungkin mengusir Ayu. Lupakan saja niatmu itu. Dan kau, jadilah putri keluarga Santoso yang baik-baik saja. Ini adalah rumahmu. Jangan bilang mau pergi lagi. Dengar tidak? Dan kau, serahkan flash disk itu. Aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang pernah terjadi. Kalau Mas Bima mau flash disknya, ambil sendiri saja. Mas Bima, selama ini, terima kasih. Mas Bima, aku tahu kau tidak akan membiarkanku. Jadi jangan salahkan aku.
Mas Bima, kau baik-baik saja? Anakku, kau baik-baik saja? Mas Bima. Rani, apa kau tidak punya hati nurani? Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini semua karena kalian yang memaksaku. Sekarang kalian hanya menganggapnya sebagai adik. Lalu aku ini apa? Aku mencari jalan keluar untuk diriku sendiri. Salahkah itu? Rani. Bagaimana bisa kau berubah menjadi seperti sekarang? Berhati-hatilah. Putri kesayangan, sekarang bagaimana? Kalau kesempatan ini terlewat, mustahil lagi bisa mendapatkan flash disk Tianseng. Itu mustahil. Aku tidak bodoh. Apa yang bisa mereka pikirkan? Tentu saja aku juga bisa memikirkannya. Apa katamu? Ada apa? Terjadi apa? Data internal perusahaan, bocor keluar. Sekarang para pemegang saham perusahaan sedang ribut. Apa? Mas Bima, kalau gitu, cepat ke perusahaan. Iya, Kalian duluan, amankan datanya. Kamu ikut aku ke perusahaan. aku. Hati-hati. Ayo kita cepat pergi. Ayo. Aku lihat dia mau bilang apa hari ini. Bapak Bima, para pemegang saham sedang emosi. Aku tahu. Kalau masalah ini nggak selesai, kami akan turunkan dia. Bima. Masalah data perusahaan yang bocor ini, hari ini kamu harus kasih kami penjelasan. Masalah ini pasti akan kuhandle. Tapi tolong, beri aku waktu lagi. Urusan perusahaan yang sangat rahasia, bisa sampai bocor. Sebagai direktur utama, kamu harus bertanggung jawab penuh. Menurut saya, posisi direktur utama ini harus diganti orang lain. Betul, ganti orang. Aku juga setuju. Boleh saja. Ini adalah putri sulung keluarga Santoso, adik kandungku. Ini memang kelalaianku. Jika kalian bersikeras untuk ganti orang, posisi saya bisa dia gantikan. Membuat kekacauan. Seorang gadis ingusan, apa kemampuannya mengelola grup Jaya Raya? Bapak Bima, jangan mempermainkan kami. Kamu tidak punya kemampuan. Cari saja dari antara kami. Seseorang yang cakap untuk mengelola perusahaan, bukan malah mengajukan gadis ingusan untuk keluar. Mau diapakan kami para pemegang saham ini? Menganggap enteng grup Jaya Raya. Adikku bukanlah gadis ingusan. Kemampuannya jika disebutkan, bisa membuat kalian ketakutan. Kemampuan menghibur pria, ya? Kamu ini bicaranya kasar sekali. Aku menghibur pria, kurasa kamu sendiri yang setiap hari menipu istrimu, berkeliaran dengan pria di luar. Apa yang kamu omongkan? Aku tidak bicara apa-apa. Pria itu sekarang masih menginap di hotel. Apa istrimu tahu kalau sebenarnya kamu suka pria? Bukan begitu keadaannya. Lihat aku ngapain. Bukan aku tidak. Bukan seperti itu. Gadis kecil, jangan asal ngomong. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu keluar. Asal ngomong atau bukan, hatimu sendiri tidak jelas? Siang hari pura-pura tidak kenal, malam hari tetap saja bercampur di ranjang. Sepertinya tidak tahu kalau di hotel masih ada pria lain, ya? Bapak Bima, sekarang adalah saat perusahaan merundingkan hal penting. Orang yang tidak berkepentingan cepat-cepat diusir keluar. Hanya omong kosong tentang keadilan. Aku lihat keuntungan ilegalmu sehari-hari. Nggak sedikit juga. Ya, bulan lalu baru diam-diam menyantap 20 miliar rupiah. Sekarang mau cari untung lagi dari proyek ini. Dan uang-uang ini sepertinya dipakai untuk menghisap. Nona Huo. Nama marga Kulin, bukan Huo. Oh, iya. Nona Ayu. Nona Ayu. Kaki sudah pegal, ya, Bapak Bima ini juga, nggak suruh orang ambilkan kursi untuk Anda, silakan duduk. Nona Ayu, silakan. Apakah masih ada yang meragukan keputusan saya tadi? Masalah kebocoran data ini.
sangat berdampak pada perusahaan. Tapi saya percaya, kemampuan Bapak Bima pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Betul. Jadi, grup ini sebaiknya tetap dikelola oleh Bapak Bima. Bapak Kim masih ada yang ingin disampaikan? Kemampuan Bapak Bima sudah jelas bagi semua orang. Saya tidak ada keberatan. Iya. Sheng. Kamu mau perusahaan ini? Aku. Tentu saja aku mau. Ini kan perusahaan. Setahun pasti bisa dapat banyak uang. Ya? Kalau Nona Ayu yang mengambil alih perusahaan, nanti kita nggak punya rahasia lagi, dong. Iya, ini serem banget, Bapak Bima. Menurut saya, di usia Nona Ayu ini, masih sekolah, kan? Lebih baik kita mengutamakan pendidikan. Walaupun Bapak Bima berniat baik ingin mempromosikan. Tunggu 2 tahun lagi. Tunggu Nona Ayu lulus. Baru datang ke perusahaan juga nggak terlambat. Iya, Bapak Bima, jangan sampai perusahaan mengganggu pendidikan Nona Ayu. Sepertinya kalian semua sangat peduli dengan pendidikan adikku. Memang benar apa yang kalian katakan. Siswa memang harus fokus pada pelajaran. Begini saja, jadikan dia konsultan perusahaan. Dengan begitu, pendidikannya tidak terganggu. Perusahaan punya keputusan penting apapun, dia juga bisa ikut hadir. Bagaimana menurut kalian? Oh iya, Sheng, kamu belum tahu kan, tugas konsultan itu apa? Kerjanya apa? Seperti hari ini, saat perusahaan punya keputusan penting, kamu baru datang. Biasanya tidak perlu ke sini. Gaji 200 juta rupiah per bulan. Aku mau jadi. Bapak Wijoyo ada yang ingin disampaikan? Maksud saya, dengan kemampuan Nona Ayu, pasti bisa menjalankan tugas sebagai konsultan ini. Apakah masih ada yang keberatan? Bawa aku ke sini untuk apa? Mau ngapain sih? Mau kasih kamu uang. Mau nggak? Mau. Selesaikan urusan flash disk itu. Semua ini jadi milikmu. Beneran? Sesederhana itu? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Ya sudah. Mau aku ngapain? Bisa cari tahu lokasi Rani? Tentu saja. Jangan meremehkanku. Sudah ketemu? Dia ada di Rumah keluarga Santoso, Bapak. Sudahlah, Rani, mereka tidak percaya padamu, tapi Bapak percaya. Bukannya cuma membubuhkan stempel di dokumen, Bapak akan ambilkan untukmu. Ini stempel cadangan grup perusahaan. Serahkan dokumennya. Terima kasih, Bapak. Soal stempel ini, jangan beritahu kakakmu. Kalau tidak, dia pasti akan sangat marah. Saya mengerti, Bapak. Jangan distempel. Kalian kok bisa masuk, Bapak? Rani itu berniat buruk. Bapak jangan percaya dia. Dito. Rani kan adikmu. Adik. Aku tidak punya adik yang mau menghancurkan perusahaan, dan bahkan mencoba membunuh kakaknya. Kamu ngomong apa sih? Kak Dito. Sebelumnya, kalian salah paham tentangku. Salah paham. Kalau bukan karena Ayu, kakak kita sekarang sudah tidak tahu hidup atau mati. Kamu tahu tidak? Kamu masih berpura-pura. Kalau bukan karena masa lalu kita, aku sudah lapor polisi buat menangkapmu. Kak Dito. Sebelumnya, kalian salah paham tentangku. Kamu sebenarnya sedang membicarakan apa? Apa yang terjadi? Nanti Ibu jelaskan. Sekarang berikan stempel perusahaannya dulu. Rani. Kamu mau apa? Bapak, kamu mau ngapain sih? Sayang, kasih ke Ibu. Bapak, kasih ke aku. Bapak, berikan stempelnya ke ibu. Dito. Aku takut. Atau kamu saja yang ambil. Lepaskan semua. Bapak, Lepaskan. Bapak, berikan stempelnya ke ibu. Bapak, jangan rebutan dengan ibu. Bapak. 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 Apa ada yang terluka?
Bapak, bagaimana keadaannya? Kenapa Bapak bisa jatuh dari lantai atas? Rani Wijaya, Ada apa dengan Rani? Mas Bima. Rani mengambil stempel cadangan, perusahaan dari rumah. Dia kabur. Apa? Lalu dia di mana sekarang? Lepaskan. Jangan melawan lagi. Kau tidak akan bisa kabur. Ayo, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mas Bima. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya. Rani, sudah bertahun-tahun ini, keluarga Santoso memperlakukanmu bagaimana? Kau sendiri pasti tahu dalam hati. Dan kau, bagaimana balasanmu? Mulai hari ini, kau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Santoso. Semua yang telah kau lakukan, semua rekaman CCTV, akan kuserahkan ke polisi. Berhati-hatilah, bawa dia pergi. Mas Bima. Aku benar-benar tahu salah, Mas Bima. Ayu. Tadi aku. Bapak, jangan terlalu dekat dengan Ayu. Kenapa? Masih tanya kenapa? Awas nanti menulari putri kita. Kamu ikut aku, masalah tadi belum selesai. Aduh, sakit. Sudah, masuk dulu, nanti kuberikan, tidak akan kukurangi. Ingat janjimu. Ayo, Tunggu aku. Keluarga ini. Akhirnya lengkap sudah.